Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Iin Suryadi. Saya merupakan guru yang bertugas di SD Negeri 007 Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan metode Bagja. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal positif yang sudah ada di sekolah, mempertahankannya, dan mencari cara untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Pendekatan Bagja terdiri dari 5 langkah yang sangat sesuai untuk menerapkan inquiry apresiatif. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Langkah pertama adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk memulai perubahan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Selanjutnya, kita akan belajar dari pengalaman dan pencapaian. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Ini adalah langkah untuk berpikir besar dan bermimpi tentang masa depan. Yang keempat, J. Jabarkan rencana. Selanjutnya, kita perlu merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi tersebut. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi. Kita perlu menjalankan rencana yang telah kita buat. Visi saya sebagai seorang guru penggerak adalah menciptakan murid yang mandiri, kreatif, berbudi pekerti, dan selalu menerapkan karakter baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Prakarsa perubahan saya untuk mewujudkan visi saya adalah mengembangkan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan. Langkah-langkah yang akan saya lakukan sebagai berikut. Pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan? Bagaimana mewujudkan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan? Maka, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran mengenai pentingnya mengembangkan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan. Mencari referensi tentang metode pengembangan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan. Dan melakukan asesmen diagnostik untuk memahami karakter peserta didik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengembangkan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan agar komunikasi peserta didik lebih sopan? Situasi apa yang dapat kita lakukan agar pola komunikasi peserta didik lebih sopan? Dan terakhir, keterampilan apa yang sudah dimiliki guru untuk mengembangkan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan? Tindakan penyelidikan. Pertama, melibatkan guru maupun orang tua yang memiliki pengalaman bagaimana mengembangkan pola komunikasi peserta didik yang sopan. Melakukan aktivitas seperti permainan peran, bermain peran, dan berdiskusi tentang komunikasi sopan di kelas. Dan terakhir, menyelenggarakan proyek kolaboratif di mana peserta didik harus bekerja sama dalam kelompok yang mendukung pola komunikasi yang sopan
di kelas. Yang ketiga, pertanyaannya, apa kebiasaan baru yang terjadi jika pola komunikasi peserta didik lebih sopan ini telah berjalan dengan baik? Bagaimana perubahan yang terjadi jika praktik pola komunikasi peserta didik yang sopan menjadi kenyataan? Apakah ada keterkaitan pola komunikasi sopan ini dengan profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikannya, menerapkan pola komunikasi sopan, perubahan positif seperti peningkatan respek, berkurangnya konflik dan bullying, serta peningkatan kerjasama dalam proyek kelompok. Lingkungan kelas juga akan menjadi lebih baik. Melakukan survei, pengumpulan data konflik, tanggapan tentang kerjasama, observasi kelas, dan pelacakan perkembangan keterampilan sosial. Mencari referensi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pola komunikasi peserta didik lebih sopan? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan atau penyelidikan. Survei awal, yaitu melakukan survei awal kepada peserta didik, guru, dan staf sekolah untuk mengevaluasi tingkat komunikasi yang tidak sopan dan masalah yang mungkin ada. Langkah-langkah untuk mengembangkan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan di sekolah mencakup observasi mendalam di kelas, pelatihan guru, sosialisasi kebijakan sekolah, penerapan kode etik, dan pemantauan terus-menerus. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan kita libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Siapa yang bertanggung jawab agar pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan ini dapat terus berjalan dengan baik? Maka, tindakan atau penyelidikan. Pertama, guru bertanggung jawab mengimplementasikan pola komunikasi sopan di kelas. Peserta didik terlibat dalam pembentukan aturan komunikasi dan diharapkan mematuhi pola tersebut. Orang tua mendukungnya di rumah. Dan terakhir, kepala sekolah memantau pelaksanaan kebijakan ini di seluruh sekolah. Melalui prakarsa ini, kita berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan pola komunikasi peserta didik yang lebih sopan. Dengan pendekatan bagja dan pendekatan inquiry apresiatif, kita akan mencapai visi untuk menciptakan generasi muda yang unggul secara akademis dan memiliki karakter baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah pemaparan kami pada kesempatan ini dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Dan mari secara bersama-sama menjadikan sekolah tempat yang lebih baik untuk belajar dan berkembang. Salam guru penggerak.